Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, kembali lagi bersama saya Moritz. Setelah 1 minggu menghilang dari peredaran, kembali lagi saya hadir mengambil rekan trader. Dimulai pada hari ini, saya, Market Indonesia akan memberikan analisa mingguan yang akan berlangsung dari tanggal 27 ini sampai tanggal 23 sampai nanti tanggal 27 nanti. Bagaimana pergerakan pasar kita udah lihat, apalagi kita udah lihat rekan trader hari ini pun juga Amerika telah membombardir Iran dan Amerika secara resmi sudah terjun dalam peperangan ini. Saya yakin besok semua akan mencari aset safe haven dan inilah yang akan menjadi bahan yang sangat luar biasa untuk indeks dolar Amerika. Untuk gold kita akan lihat apakah kenaikan ini akan terjadi pasca semakin meningkatnya ketegangan yang terjadi di Timur Tengah rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita lihat apakah yang terjadi selama 1 minggu ini. Pergerakan pasar yang sangat luar biasa yang terjadi selama 1 minggu ini. Secara garis besar rekan trader di 1 minggu ini, kalau rekan trader lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Rekan trader lihat setelah dia jatuh dari level yang paling terendah di 97.652, bagaimana mulai dari hari Senin sampai hari Jumat yang lalu mengalami penguatan yang sangat signifikan, kembali menembus level 99.344. Kita tahu bahwa sentimen yang terjadi di Timur Tengah, peperangan yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan semua mencari aset safe haven dan dolar Amerika akan menjadi tujuan utama. Walaupun tidak dilepas juga dari keputusan yang dilakukan oleh FMC, di mana dia menahan suku bunga. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan untuk minggu depan pun juga dalam analisa saya masih tidak terlalu kemungkinan dia akan naik lagi karena faktor Amerika sudah mulai masuk dalam peperangan, dan di sini kita bisa lihat bahwa pasar akan mencari aset safe haven dan dolar Amerika merupakan salah satu unggulannya rekan trader. Dan untuk euro USD kita lihat peperangan ini pun juga membuat euro USD agak sedikit tertekan. Dibuka di posisi 1 poin, sempat hari Senin di 1.16075. Dia sempat jatuh rekan trader di 1.14374 walaupun akhirnya ditutup rekan trader di seputaran 1.1518. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada euro USD ini tidak bisa dilepas selain dari perang Timur Tengah. Kita bisa lihat juga bagaimana perundingan perdagangan global berlanjut terus tanpa kemajuan yang berarti. Negosiasi Amerika dengan mitra dagang yang terus menggantung. Ya, kita bisa lihat keputusan The Fed pun juga, di mana keputusan The Fed untuk tidak berubah, mempertahankan tingkat suku bunga antara 4,25 sampai 4,5%, membuat dolar sedikit mengalami penguatan dan menekan indeks dolar Amerika. Di samping itu juga kita lihat juga Bank Sentral Eropa juga agak membuka jalan untuk tidak ada lagi penurunan suku bunga. Inilah yang membuat euro USD agak sedikit mengalami penekanan yang signifikan dalam minggu ini. Dan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling jatuh sampai level terendah dalam 1 bulan ini, terutama di hari Kamis, di posisi 1.33811. Trader bisa lihat bagaimana kejatuhan yang sangat luar biasa pada pound sterling. Dan kalau kita lihat juga rekan trader bahwa ini adalah hal di mana ini yang membuat pound sterling USD ini mengalami pelemahan. Kita tahu dan tidak kita bisa lepas bahwa pergerakan yang terjadi di Timur Tengah, perang ini yang terjadi di Timur Tengah sehingga membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan dan menekan pound sterling trader ya. Dan selanjutnya rekan trader bisa lihat bagaimanakah gold. Untuk gold rekan trader
di tengah arus di mana kejatuhan atau di mana pertarungan yang sangat luar biasa di Timur Tengah, tapi aset safe haven kayaknya tidak terlalu menyukai untuk gold ini. Gold ini lebih mengalami pelemahan dan dia menembus level 3.344. Dia akan bermain di antara 3.448 sampai 3.344. Di hari Senin sempat naik di 3.448, tapi setelah itu jatuh rekan trader hingga menembus 3.344. Apakah dia bisa kembali lagi masuk di 3.400? Ya kita akan lihat juga rekan trader, karena hari minggu depan ini akan ada banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Dan kita lihat juga bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor dari peperangan, apalagi hari ini Amerika sudah menyerang Iran. Dan tidak terlalu kemungkinan semua akan mencari aset safe haven. Tapi apakah emas akan dituju rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Karena secara garis besar pasar ini akan sangat melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh The Fed. Sehingga kita akan lihat emas akan tetap berusaha untuk kembali lagi ke 3.400 walaupun kemarin ditutup di 3.368. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas rekan trader. Bagaimana kita lihat USD Yen Jepang dari 143.791 hingga menembus 146.173. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kembali lagi faktor peperangan yang terjadi, ya ini adalah hal yang sangat luar biasa sehingga membuat pasangan mata uang ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, plus mata uang yen yang melemah lebih lanjut meskipun data inflasi domestik lebih kuat. Ya, ini juga harap diperhatikan dan ini juga yang menjadi alasan kenapa pasangan mata uang ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Secara garis besar kita bisa lihat di grafik rekan trader ya, seperti kayak gini. Dan kita lihat dari sisi fundamental rekan trader. Kalau dari sisi fundamental rekan trader bisa lihat ya, kita langsung masuk di sisi fundamental di kalender ekonomi. Kalender ekonomi, ini saya udah hapus. Waduh, di kalender ekonomi ya. Sabar, saya buka dulu untuk kalender ekonomi ya. Ini saya udah hapus ini kalender ekonominya nih. Rekan trader, kita buka dulu di kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Secara garis besar kalau rekan trader lihat kalender ekonomi pada minggu lalu dari tanggal ini, sambil ya rekan trader ya, sambil kita lihat dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Di sini 16 sampai tanggal 20 secara garis besar rekan trader bisa lihat. Nah, ini sudah jelas ya rekan trader ya. Sudah jelas kalender ekonomi yang terjadi mulai dari hari Selasa kemarin. Retail ini dia berada di seputaran minus 0,3 ya, sedikit memberikan tekanan terhadap indeks dolar Amerika. Begitupun juga kita bisa lihat bahwa data-data dari data inflasi Inggris sebesar 3,4, data inflasi dari Eropa sebesar 1,9% ya. Selain pengangguran awal sedikit mengalami pelemahan dari prediksi 246.000 menjadi 245 ya, sedikit berkurang dari edisi minggu yang lalu di sebesaran 250.000. Sedangkan kita bisa lihat bagaimana kemarin pun juga ada tingkat inflasi dari Amerika berada sekitar 4,50 ya, Comprehensive FOMC di mana mempertahankan tingkat suku bunga antara 4,25 sampai 4,50% dan ditutup oleh hari Jumat kemarin di mana indeks manufaktur The Fed ya Philadelphia berada di minus 4. Selain itu juga ada laporan kebijakan moneter dari The Fed. Nah, bagaimanakah untuk pergerakan minggu depan? Untuk minggu depan yang harap kita perhatikan pertama adalah bagaimana kalender ekonomi akan dikeluarkan. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat kita akan disuguhkan dengan kalender ekonomi level atas. Mulai pada hari Senin 2045 ada indeks kinerja pembelian manufaktur ya, penjualan rumah lama. Hari Selasa ada kepercayaan konsumen.
dan pidato dari Jerome Powell pukul 21.00. Ini harap diperhatikan. Hari Rabu pun juga dilanjutkan juga oleh pidato dari Jerome Powell 2 hari berturut-turut. Jadi harap diperhatikan. Samping itu juga data penjualan rumah baru. Hari Kamis data PDB. Ini harap diperhatikan, dan klaim pengangguran awal. Minggu kemarin 245, diprediksikan 247. Apakah pengangguran semakin bertambah atau semakin berkurang? Kita akan lihat. Dan hari Jumat rekan trader, data yang akan dikeluarkan adalah data harga belanja personal inti dan PCE inti ya. Ini harga PCE inti. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah secara teknikal untuk minggu depan dari tanggal 23 sampai nanti tanggal 27 nanti? Lihat bersama-sama. Dari indeks dolar Amerika rekan trader, prediksi saya indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang signifikan untuk mencoba naik lagi. Tidak bisa dilepas dari fakta yang terjadi di lapangan, di mana masalah di Timur Tengah berkecamuk terus. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba naik ya hingga menembus level, masuk di level 100 rekan trader. Dia kembali masuk di level 100. Oleh karena itu analisa saya dia akan mencoba sampai menembus level 100.115. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini akan kembali lagi turun rekan trader di level terendah di posisi 97.946. Nah, ini dia rekan trader ya. Menurut saya nih dia akan mencoba bergerak dari sini. Antara 97.946 sampai level tertinggi di posisi 100.115. Makin terjadi pertempuran di Timur Tengah membuat peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat Euro USD rekan trader dari kacamata saya, Euro USD ini masih punya peluang untuk bisa jatuh lagi, walaupun tidak terkemungkinan dia masih tetap bisa naik, tapi peluang jatuh menurut saya ini masih sangat kuat banget, dan analisa saya dia akan mencoba jatuh turun sampai level terendah di posisi 1.13354 trader. Tapi tidak terkemungkinan pun juga rekan trader, dia masih punya peluang yang sangat besar bisa naik lagi rekan trader sampai di posisi yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.16245. Sini rekan trader ya. Ini arah pergerakan yang terjadi antara 1.13354 sampai 1.16245. Dan untuk pound sterling rekan trader di tengah tendensi pelemahan yang terjadi, tapi masih ada penguatan masih besar juga bisa saya terjadi rekan trader. Analisa saya, pelemahan ini bisa saja terjadi rekan trader hingga menembus level paling rendah menurut saya itu di posisi seputaran di sini ya. Menurut saya, kalau saya sih bilangnya sih dia bisa turun sampai level terendah itu di seputaran 1.32978. Tapi hati-hati pembalikan arah juga dia bisa naik di posisi 1.35658. Di sini. Ya, di sini sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini ya rekan trader. 1.32978 hingga 1.35658. Dan untuk gold rekan trader, walaupun masih ada tendensi pembalikan arah sell, tapi harus diperhatikan peluang untuk naik juga sangat besar kan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa dia ini menurut saya gold ini dia bisa turun hingga level paling terendah menurut saya itu hingga di level seputaran 3.300 ya rekan trader ya. 3.300 ini masih bisa saja dia akan turun sampai di 3.300 ya rekan trader ya. 3.300 dan peluang untuk naik pun juga masih tetap ada dan dia bisa menyentuh level 3.424. Nah, di sini hingga level paling terendah menurut saya itu di seputaran sinilah 3.300-an ya. Sekarang kan dia di 3.344, tapi menurut saya dia bisa sampai di level 3.300-an masih tetap ada peluang walaupun
tendensi untuk naik pun juga masih tetap ada, dan dia bisa naik hingga di level 3, kembali lagi di level 3.400. Oleh karena itu 3.424 menurut saya adalah level yang paling sempurna. Dan untuk USD Yen Jepang, analisa saya masih punya sedikit tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba naik hingga menyentuh level 147.848. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali jatuh lagi di posisi paling rendah di seputaran sini deh kalau menurut saya. Nah, 144.163. Jadi 144.163 hingga level paling tertinggi di seputaran 147.848 adalah level yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang dalam minggu ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kami. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Antara tanggal 23 hingga tanggal 27, hati-hati rekan trader, data-data fundamental sangat banyak dan harap diperhatikan juga kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Apabila peperangan masih terus berlangsung, artinya pasar akan mencari safe haven, siap-siap untuk indeks dolar Amerika. Gold pun juga harap diperhatikan, mempunyai sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi tidak bisa dilepas juga dari data-data fundamental yang dikeluarkan di Amerika. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus dan terus semangat, terus analisa dan analisa terus, karena kesuksesan kita benar-benar ditentukan oleh analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.